Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Uswatun Hasanah, mahasiswi dari Akper Dharma Wacana Metro. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang berperan dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Fungsinya yaitu menghirup oksigen dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, lalu mengeluarkan karbon dioksida atau disebut dengan respirasi. Proses pernapasan yang pertama yaitu inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari luar ke dalam menuju paru-paru. Dan yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru menuju keluar tubuh. Dalam garis besar, sistem pernapasan ini terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan saluran pernapasan yang paling luar. Di dalam hidung, dalam organ ini, semua udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen tetapi gas-gas lain seperti belerang dan nitrogen semua akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Fungsi hidung yaitu untuk menghirup udara, menyaring udara, menghangatkan udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Di dalam hidung dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, konka, dan indera pembau. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel-partikel debu dan kotoran. Selaput lendir berfungsi untuk merangkap sebagai perangkap zat-zat asing atau benda-benda asing yang akan masuk ke dalam hidung. Lalu konka memiliki banyak kapiler yang berfungsi untuk menyamakan suhu yang akan masuk ke dalam hidung. Sedangkan yang terakhir yaitu indera pembau, berfungsi untuk mencium bau-bau lingkungan. Sistem pernapasan yang kedua yaitu faring. Faring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga dapat mempengaruhi manusia untuk bernafas menggunakan mulut. Dan yang ketiga yaitu laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut juga dengan kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Saluran ini dikelilingi oleh 9 tulang rawan yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Dan pada pria dewasa atau lelaki dewasa ini disebut dengan jakun. Sistem organ yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin.
Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia tadi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga kotoran atau debu-debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Yang selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan bagian kanan paru-paru. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea. Dia tersusun dari tulang-tulang rawan tetapi lebih sempit. Fungsi dari bronkus sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar penyaring sekunder. Sistem pernapasan yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut dengan diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses memasukkan udara ke paru-paru atau yang disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau yang disebut dengan ekspirasi. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem pernapasan manusia. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.